Kita ke informasi lainnya pemirsa, maraknya pemberitaan internasional bahwa COVID-19 varian Omikron sudah masuk ke 23 negara. Indonesia kian memperketat aturan masuk penerbangan internasional. Bandara Internasional Juanda Surabaya, Jawa Timur masih menutup penerbangan internasional. Bandara Internasional Juanda Surabaya, Jawa Timur masih sepi dan masih menutup penerbangan internasionalnya. Selain sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 gelombang 3 dari libur Natal dan Tahun Baru, langkah ini sebagai upaya pencegahan masuknya virus corona varian baru yaitu Omikron. Pertengahan September lalu, sesuai dengan surat edaran tersebut, Bandara Juanda belum beroperasi untuk melayani penerbangan internasional. Sebelum diberlakukannya pembatasan pintu masuk bagi penerbangan internasional, di Bandara Juanda terdapat 8 rute penerbangan internasional yang dilayani oleh 12 maskapai. 8 rute penerbangan internasional yang biasa dilayani lebih dari 10 maskapai penerbangan hingga saat ini masih ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Demi mencegah masuknya varian baru Omikron, pemerintah pun tengah menerapkan sejumlah peraturan terkait penerbangan internasional. Salah satunya adalah masa karantina penumpang internasional. Yang boleh masuk ke Indonesia, yaitu yang akan diperpanjang durasi karantinanya menjadi 10 hari terbilang tanggal 3 Desember 2021. Esok hari mohon pengertian dari seluruh masyarakat bahwa keputusan ini didasarkan karena peningkatan upaya proteksi Indonesia dari importasi kasus. Dasar hukum keputusan ini akan segera disampaikan secara resmi kepada publik. Bagi para calon penumpang, baik yang akan terbang maupun yang baru datang, wajib melengkapi berkas untuk bepergian dengan nyaman dan aman. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa saja strategi supaya masyarakat Indonesia tidak terpapar varian COVID-19 terbaru yaitu Omikron? Sudah bersama kami Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Chandra Yoga Aditama. Selamat siang, Prof. Chandra. Selamat siang. Baik Prof, saat ini antisipasi yang dilakukan pemerintah adalah belum mengaktifkan semua bandara internasional dan juga memperpanjang masa karantina untuk penerbangan dari internasional. Cukupkah ini untuk mengantisipasi varian baru masuk ke Indonesia, Prof? Ada dua yang mau saya sampaikan dulu sebelum menjawab itu. Yang pertama tadi Bang Wilsa mengatakan bahwa ini sudah ada di 23 negara. Saya kira data kemarin sudah ada di 31 negara dan bukan tidak mungkin hari ini bertambah lagi. Itu poin pertama. Poin kedua tadi di ujung viewer barusan disebutkan bahwa penumpang mengisi berkas gitu ya. Dan kita kan mulai menutup pada tanggal 29 November. Tadinya ditutup, kemudian berbagai aturan lah dari 29 November. Sementara virus ini kan mulai ditemukan tanggal 9 November. Jadi usul saya berkas yang ada itu mesti diundur ke belakang. Jadi bukan saja yang dari 29 November kemari, tetapi juga yang hari-hari sebelumnya. Jadi katakanlah 2 minggu ke belakang sebelum 29 November, mereka yang datang dari negara terjangkit kan datanya ada semua, itu dicek. Maksudnya dihubungi apakah mereka sekarang ada keluhan atau tidak. Kalau ada keluhan mereka mesti diperiksa, bukan tidak mungkin dilakukan genome sequencing untuk tahu mereka sudah positif atau tidak dan jenis variannya apa. Karena kalau yang 29 November kemarin oke lah sudah bagus gitu, tapi kita mesti mundur ke belakang paling tidak 2-3 minggu, yang datang tanggal 10, datang tanggal 5 November itu juga dicek. Itu tambahan yang mungkin bisa dilakukan selain apa yang sudah dilakukan selama ini. Dan juga memang pemeriksaan whole genome sequencing harus terus ditingkatkan karena data kita kan walaupun sudah meningkat tapi angkanya masih belum terlalu banyak, jadi itu bagus untuk terus ditingkatkan. Saya kira itu hal yang penting untuk dilakukan. Baik, nah tapi kalau untuk tadi karantina diperpanjang jadi 10 hari, lalu belum semua bandara internasional diaktifkan, apakah ini cukup Prof untuk agar Omikron ini tidak masuk ke Indonesia? Sebenarnya kalau mau kita bagi negara itu menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama adalah negara-negara yang sudah ada Omikron dan bentuknya sudah banyak ya, sudah terjadi community transmission. Itu kelompok pertama. Untuk itu harusnya semua yang sudah ada community transmission itu memang tidak masuk ke Indonesia dulu. Yang kedua adalah negara-negara yang sudah ada laporan kasus tapi baru 1-2 kasus dan belum ada community transmission, belum menyebar ke sekitarnya. Untuk itu perlu dilakukan karantina dan waktunya ya 2 minggu sampai 3 minggu, 14 sampai 21 hari. Dan yang ketiga adalah negara-negara yang memang belum ada laporan kasus. Itu yang kelompok ketiga.
Itu satu untuk mencegah dari luar negeri masuk dalam negeri. Tapi di dalam negeri sendiri saya sangat menganjurkan agar tadi saya sudah sampaikan pemeriksaannya mundur ke belakang sehingga kalau ada itu terus dapat ditemukan begitu, dan selain itu pemeriksaan genome sequencing ditingkatkan. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk kita di dalam negeri, untuk masyarakat terutama ada 3 hal tentu saja. Nomor 1, ini kan menjadi alarm buat kita bahwa COVID itu memang masih jadi masalah besar dan protokol kesehatan harus kita jaga. 3M, 5M harus kita tetap lakukan dengan ketat, dan untuk pemerintah melakukan pemberlakuan PPKM sesuai dengan levelnya, itu 1. Dan yang kedua, jumlah tes harus ditingkatkan, baik tes PCR maupun tadi genome sequencing. Kenapa saya sebut tes PCR? Karena kalau angka yang ada sekarang, angka nasional memang sudah memenuhi standar WHO, tapi kan ada provinsi yang tinggi, ada provinsi yang rendah, ada kabupaten rendah. Jadi semua kabupaten kota harus memenuhi standar WHO, itu untuk tes dan genome sequencing ditingkatkan. Dan satu lagi tentang tes ini adalah upaya menemukan klaster supaya yang disampaikan oleh WHO juga. Kalau ada klaster atau sejumlah kasus yang gejalanya kurang lebih sama di satu tempat, itu mesti dikejar kenapa klaster itu terjadi begitu. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang perlu kita lakukan dalam rangka Omikron ini adalah terus meningkatkan vaksinasi. Data nasional kan masih lebih dari 50% menurut kita belum divaksinasi begitu, apalagi kalau yang lansia seperti saya lebih dari 60% belum divaksinasi secara memadai, secara 2 kali. Jadi memang vaksinasi ini harus digencarkan terus-menerus agar sebagian besar dari penduduk Indonesia mempunyai daya tahan untuk menghadapi COVID-19, baik Omikron atau tidak Omikron. Itu 3 hal yang penting. Tapi saya sengaja, karena ini bicara dengan media, saya sengaja tambahkan satu hal. Karena dalam 3-4 hari ini pembicaraan Omikron itu sangat luas di mana-mana, dan semua orang mendapatkan berbagai berita yang tidak selalu tepat begitu ya. Jadi saya sangat mengharapkan agar kita jangan terpengaruh oleh hoax begitu. Kita ikuti berita-berita yang benar, yang valid dari Satgas, dari Kemenkes, juga dari iNews begitu ya, sehingga berita-berita yang kita terima benar-benar berita yang valid, jangan larut dengan berita-berita yang tidak terlalu tepat dari berbagai informasi yang tidak jelas. Baik, Prof, mengenai vaksin ini, tadi kan vaksin memang secara keseluruhan di Indonesia belum merata penyebarannya dan juga penyuntikannya. Nah, tapi untuk daerah-daerah yang mungkin sudah di atas 50% untuk vaksin pertama dan kedua, bisakah mungkin sudah menerima booster untuk masyarakat biasa sehingga mungkin daya tahan tubuhnya lebih kuat untuk menangkal Omikron ini, Prof? Ada 3 jawabannya. Nomor 1, saya kira pemerintah sudah menyebutkan bahwa pemerintah akan memulai booster pada Januari 2022. Dan kita jangan berpikir ke tahun depan, karena sekarang sudah Desember kan, itu tinggal sebulan lagi. Itu 1. Yang kedua, memang sudah ada banyak bukti ilmiah yang menyebutkan bahwa dengan berjalannya waktu, maka efikasi vaksin itu turun. Sehingga mungkin diperlukan vaksin dosis ketiga atau booster. Karena memang bukan efikasi turun, tapi kekebalan tubuh antibodi itu turun sesuai dengan perjalanan waktu. Jadi memang ada pemikiran atau ada hasil penelitian untuk mengatakan bahwa booster itu dapat diberikan. Tapi ada juga pemikiran yang ketiga, walaupun Anda tadi mengatakan daerah-daerah lebih dari 50% sudah divaksin, tapi kan artinya masih cukup banyak orang yang belum divaksin. Kalau vaksin itu diberikan kepada orang yang sudah divaksin, tambahan vaksin, sementara masih ada sekian banyak orang yang tetangga kita, teman kita, saudara kita yang belum divaksin, sama sekali kan itu jadi ada faktor ketidakadilan di sini. Jadi saya kira dua-duanya mesti jalan. Menggenjot vaksin agar cakupan lebih tinggi sehingga lebih banyak rakyat kita tercakup oleh vaksin itu satu hal. Kalau nanti situasinya sudah cukup baik, maka yang teman-teman yang sudah mendapat vaksin dapat diberikan vaksin yang ketiga. Saya tambahkan sedikit, kalau WHO yang namanya SAGE-nya WHO itu memberikan 2 rekomendasi. Nomor 1, kalau mereka dengan daya imunitas gangguan imunitas sedang dan berat boleh diberikan vaksin booster. Dan yang kedua, kalau mereka yang mendapatkan vaksin jenis inaktif, Sinovac dan Sinovac, itu dapat diberikan vaksin tambahan, vaksin ketiga atau booster. Tapi isu kita adalah belum banyak cakupan ya, jadi saya pikir ini yang mesti dipertimbangkan secara matang-matang, bagaimana terus meningkatkan cakupan sambil kalau perlu nanti juga memberikan booster yang sudah direncanakan bulan Januari 2022. Baik, terima kasih Prof. Chandra Yoga. Kita harapkan saat ini warga tidak bosan-bosan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan karena masih ada varian baru yang mengintai kita semua dan kita saat ini masih pandemi. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang, Prof.